Pemirsa, Hakim MK Saldi Isra menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda. Saldi menilai banyak kepala desa dan penjabat kepala daerah tidak netral di pemilu 2024. Menurut Saldi, permohonan pemohon untuk menggelar pemungutan suara ulang sebaiknya segera dilakukan di beberapa daerah. Membaca keterangan Bawaslu dan fakta yang terungkap di persidangan, serta mencermati alat bukti para pihak secara saksama, saya menemukan bahwa terdapat masalah netralitas PJ Kepala Daerah dan pengerahan kepala desa yang terjadi, antara lain di Sumatera Utara, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Adapun bentuk ketidak netralan PJ Kepala Daerah diantaranya berupa penggerakan ASN, pengalokasian sebagian dana desa sebagai dana kampanye, ajakan terbuka untuk memilih pasangan calon yang memiliki komitmen untuk melanjutkan IKN, pembagian bantuan sosial atau bantuan lainnya kepada para pemilih dengan menggunakan kantong yang identik dengan identitas pasangan calon tertentu, penyelenggaraan kegiatan massal dengan menggunakan baju dan kostum yang menonjolkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu, pemasangan alat peraga kampanye di kantor-kantor pemerintah daerah, serta ajakan untuk memilih pasangan calon di media sosial dan gedung milik pemerintah. Selain soal netralitas PJ Kepala Daerah, terungkap juga sebagai fakta di persidangan adanya pengerahan atau mobilisasi kepala desa antara lain seperti di Jakarta dan di Jawa Tengah. Berbagai bentuk ketidaknetralan tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu dan sebagiannya terbukti. Terhadap laporan yang terbukti tersebut, Bawaslu telah merekomendasikan kepada instansi terkait seperti Komisi Aparatur Sipil Negara untuk menindaklanjuti karena terbukti melanggar peraturan perundang-undangan lainnya. Berkaitan dengan ketidaknetralan tersebut, KSN pernah merilis hasil survei pada Desember 2023 yang menunjukkan bahwa sebagian PJ Kepala Daerah dinilai belum optimal dalam pengawalan netralitas ASN. Salah satu penyebab utamanya adalah intervensi politik sehingga membuat ASN melanggar netralitas. Sementara itu, menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon sepanjang berkenaan dengan politisasi bansos dan mobilisasi aparat atau aparatur negara, penyelenggara negara adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, maka seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana yang disebut dalam pertimbangan hukum di atas. Terima kasih. Ya, pemirsa, Hakim Mahkamah Konstitusi menyinggung tentang laporan dugaan cawe-cawe yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024. Hakim MK menilai uraian bukti yang dipaparkan tidak beralasan menurut hukum. Dalil dan bukti yang diajukan pemohon, Mahkamah tidak menemukan penjelasan dan bukti adanya korelasi langsung antara wacana perpanjangan masa jabatan demikian dengan hasil penghitungan suara dan atau kualitas Pilpres 2024. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa kegiatan rencana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode disikapi oleh Presiden dengan mendukung pencalonan salah satu pasangan calon peserta Pilpres yang diposisikan sebagai pengganti Presiden petahana. Menurut Mahkamah, kebenarannya tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh pemohon. Demikian pula dalil bahwa Presiden akan cawe-cawe dalam pemilu 2024 akuo. Menurut Mahkamah tidak diuraikan lebih lanjut oleh pemohon seperti apa makna dan dampak cawe-cawe yang dimaksud pemohon serta apa bukti tindakan cawe-cawe demikian. Bahwa berbagai alat bukti yang diajukan pemohon, baik bukti berupa artikel atau rekaman video berita dari media massa, memang menunjukkan kegiatan dan pernyataan Presiden yang berkehendak untuk cawe-cawe dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Video bukti P36 dan bukti P120. Namun pernyataan demikian menurut Mahkamah tanpa bukti kuat dalam persidangan dan tidak dapat begitu saja ditafsirkan sebagai kehendak untuk ikut campur dalam penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024
dengan menggunakan cara-cara di luar hukum dan di luar konstitusi. Terlebih terhadap dalil pemohon akuo, Mahkamah tidak mendapat bukti adanya pihak yang keberatan, khususnya dari peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, setelah ada penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mempersoalkan pernyataan adanya cawe-cawe dari presiden terhadap penyelenggaraan pemilu presiden. Demikian halnya, Mahkamah juga tidak mendapatkan bukti adanya korelasi antara bentuk cawe-cawe dimaksud dengan potensi perolehan suara salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2024. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Pemirsa, breaking news akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.